Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bertemu kembali lewat renungan singkat GKI Cimahi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal di sorga, siang hari ini kami bersyukur kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami apa yang Engkau ajarkan lewat firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema renungan kita pada siang hari ini, berikan pertolongan-Mu di saat sulit sekalipun. Bacaan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Namun yang akan menjadi ayat perenungan kita pada siang hari ini, saya ambil dari ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah saudara, memberi pertolongan adalah sebuah tindakan di mana kita mau membagikan atau mau menyerahkan sesuatu yang kita miliki untuk orang lain dengan ketulusan hati. Nah Rasul Paulus dalam bacaan kita siang hari ini bersaksi tentang kebaikan hati jemaat Makedonia. Nah, jemaat Makedonia yang dimaksud oleh Rasul Paulus merujuk pada beberapa jemaat, yaitu jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan jemaat Berea. Nah, jemaat-jemaat ini sedang berada dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, Bapak Ibu. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka sedang mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan. Bahkan mereka dikatakan sedang dalam keadaan yang sangat miskin. Namun, kerinduan mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan sangat menggebu-gebu. Bahkan mereka memberi diri dan ikut mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yaitu orang-orang Kristen Yahudi yang sudah percaya, yang pada waktu itu juga sedang mengalami penderitaan karena bahaya kelaparan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penderitaan, kemiskinan tidak merampas sukacita jemaat Makedonia dan tidak melunturkan semangat jemaat Makedonia untuk memberi pertolongan kepada sesama. Bahkan Rasul Paulus bersaksi bahwa jemaat Makedonia memberi melampaui kemampuan mereka, sehingga mereka dikatakan sebagai jemaat yang kaya dalam kemurahan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin ketika situasi dan kondisi kita sedang tidak baik, kita akan berpikir 2 kali untuk memberi bantuan atau memberi pertolongan kepada orang lain. Atau kita akan berpikir 2 kali untuk memberi diri kita bagi pekerjaan Tuhan. Atau kita pun akan berpikir, oh nanti saja saya memberi kalau keadaan saya sudah baik. Atau kalau keadaan saya sudah mampu. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini menjadi pelajaran indah bagi kita semua. Kita belajar dan melihat melalui orang-orang percaya di Makedonia, apa artinya kebahagiaan dalam memberi meskipun sedang dalam kekurangan dan kesulitan. Kita diajarkan bahwa kita tidak perlu menunggu untuk memberi bantuan kepada orang lain, apakah keadaan kita sudah baik atau mampu untuk memberi. Karena jika kita sungguh-sungguh sudah mengalami kasih karunia seperti yang dirasakan dan dialami oleh jemaat Makedonia, maka kita tidak akan pernah khawatir akan hidup ini. Dan kita pun tidak akan memakai kesulitan hidup kita sebagai alasan untuk tidak memberi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ingatlah, Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang memberi dari kekurangannya daripada orang-orang yang memberi dari kelebihannya. Dan Tuhan pun tidak melihat berapa besar pertolongan yang kita beri kepada sesama. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Miliki iman seperti jemaat Makedonia. Beriman adalah kuncinya. Dengan beriman, kita tidak akan khawatir. Dengan beriman, kita akan percaya dengan janji-janji Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dengan beriman, kita pasti mampu. Dan Allah akan menggerakkan hati kita untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati. Sehingga kita bisa memberi dengan sukacita, bahkan di saat sulit sekalipun.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jika hari ini Tuhan menggerakkan hati kita untuk menolong sesama, mari lakukanlah itu. Mari lakukan dengan murah hati. Dan mari lakukan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.